Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Di sini saya Desinta Ramadhani dengan NIM 2404020, Filzahani dengan NIM 2404018, Lailatus Sobiha dengan NIM 2404008, Ibna Lailatul Firnanda 2404038, Putri Pradita Andriani dengan NIM 2404042, Siti Zubaida Lutfiah dengan NIM 2404064, dan Siva Juliana Sabitaf dengan NIM 2404032. Di sini kita akan menjelaskan tentang yang pertama ada aturan perkalian, yang kedua cara menentukan banyaknya susunan, yang ketiga permutasi dan kombinasi, yang keempat perbedaan antara susunan urutan permutasi dan susunan tanpa urutan kombinasi, yang kelima ada kesimpulan. Aturan perkalian. Pengertian aturan perkalian. Kaidah perkalian atau yang biasa disebut dengan aturan pengisian tempat yang tersedia atau biasa disebut filling slot merupakan aturan pencacahan yang mendasari materi peluang dalam statistika untuk menentukan banyaknya kemungkinan atau variasi suatu peristiwa, atau lebih singkatnya yaitu cara yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara suatu objek menempati tempatnya. Selanjutnya terdapat dua aturan perkalian yang kita bahas diantaranya yaitu 1. Aturan pengisian tempat. Jika sesuatu pekerjaan diselesaikan dengan B cara yang berlainan dan sesuatu pekerjaan lain diselesaikan dengan Q cara yang berlainan, maka banyak cara untuk melakukan dua kegiatan itu dapat diselesaikan dengan P dikali Q cara. 2. Notasi faktorisasi. Faktorial adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan n. Definisi matematisnya adalah n faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali sampai dengan n-2 dikali n-1 dikali n, atau n faktorial sama dengan n dikali kurung n-1 dikali n-2 dikali sampai dengan dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jika misalkan 4 faktorial, maka cara menghitungnya adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Selanjutnya adalah penentuan ruang sampel pada aturan perkalian yang terdiri atas 3 cara, yaitu yang pertama, diagram pohon. Jadi, dalam diagram pohon ini, kalian bisa melihat contoh dari mata datu, bahwa angka 1 memiliki banyak cabang seperti pohon. Diagram pohon ini bisa digunakan untuk menentukan banyaknya mata datu yang muncul pada pelemparan dua datu. Untuk lebih memahaminya, silakan kalian pahami dari contoh sederhana tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah tabel silang. Jadi, tabel silang ini cara yang lebih praktis daripada diagram pohon. Tadi contoh mata datu, kalian bisa membuat tabel secara vertikal dan horizontal. Lalu letakkan angka datunya, kemudian untuk hasilnya tinggal meluruskan angka yang vertikal dan horizontal. Seperti dalam contoh, S sama dengan 1,1, 2,1, 3,1, dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah pasangan terurut. Misalkan A adalah himpunan kejadian yang muncul dari dadu 1 dan B adalah himpunan kejadian yang muncul dari dadu 2. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan pasangan tersebut itu adalah gabungan antara dua objek berbeda yang menjadi satu atau integrasi. Jadi, misalkan anggota A1 digabungkan dengan anggota B dari 1 sampai 6 sehingga S sama dengan 1,1, 2,1, 3,1.
Cara menentukan banyaknya susunan objek yang memenuhi aturan perkalian adalah apabila sebuah kejadian bisa berlangsung dalam tahap yang saling berurutan, di mana tahap yang pertama bisa berlangsung dalam Q1 cara, tahap kedua bisa berlangsung dalam Q2 cara, tahap ketiga dapat terjadi dalam Q3 cara, demikian seterusnya. Cara demikian seterusnya hingga tahapan ke N bisa berlangsung dalam Q-N. Maka, kejadian tersebut bisa terjadi secara berurutan dalam Q1 dikali Q2 dikali Q3 dikali Qn dengan cara yang berbeda. Seperti dalam contoh di atas, untuk menentukan S dari dua mata dhatu bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diagram pohon, tabel silang, dan pasangan terurut. Permutasi dan kombinasi. Permutasi adalah sejumlah penyusunan unsur-unsur dalam suatu urutan tertentu yang urutannya harus diperhatikan. Banyaknya permutasi R unsur dinyatakan dengan PR pangkat N menggunakan rumus PR pangkat N sama dengan N faktorial dibagi N kurangi R faktorial untuk R kurang dari sama dengan N. Rumus permutasi P buka kurung N, K sama dengan N faktorial dibagi N kurangi K faktorial. Banyak permutasi N unsur apabila disusun K unsur K adalah dengan K kurang dari sama dengan N. Kombinasi adalah banyaknya cara memilih anggota dalam jumlah tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan. Rumus kombinasi adalah sebagai berikut. Contoh soal permutasi dan kombinasi. Di sebuah kelas terdapat 4 orang siswa yang dicalonkan untuk mengisi posisinya bendahara dan sekretaris. Tentukan banyaknya cara yang bisa digunakan untuk mengisi posisi tersebut. Jawab. Soal di atas bisa dituliskan sebagai permutasi. B buka kurung 4,2 tutup kurung, N banyaknya guru sama dengan 4 dan K jumlah posisi sama dengan 2. Kita masukkan ke dalam rumus. Buka kurung 4,2 tutup kurung sama dengan 4 faktorial. Buka kurung 4 dikurangi 2 tutup kurung faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 dikali 1 sama dengan 24 per 2 sama dengan 12. Jadi terdapat 12 cara untuk mengisi posisi tersebut. Contoh kombinasi. Berapa banyak cara memilih dua angka dari 4, 5, 6? Jawab. C buka kurung 3,2 tutup kurung sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial buka kurung 3 dikurangi 2 tutup kurung faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 3. 3 cara tersebut adalah 45, 46, dan 56. Perbedaan antara susunan dengan memperhatikan urutan permutasi dan susunan tanpa memperhatikan urutan kombinasi adalah: 1. Kombinasi urutannya acak atau tidak diperhatikan, sedangkan permutasi itu urutannya harus sesuai atau diperhatikan. Yang kedua, contoh kombinasi itu digunakan untuk memilih tim atau kelompok, baju, mapel, dan daftar makanan. Sedangkan contoh permutasi itu untuk menyusun orang, nomor telepon, angka, dan warna. Ketiga, kegunaan kombinasi itu untuk mengambil beberapa anggota dari grup. Sedangkan permutasi itu untuk mengambil ketua tim dan menyusun job desk setiap orang. Yang keempat, contoh lainnya dari kombinasi yaitu untuk mengambil 2 warna dari kotak secara acak dan mengambil 3 orang pemenang dengan acak. Sedangkan contoh lain dari permutasi adalah mengambil 2 warna favorit dan berurutan dari yang paling disukai dan mengambil pemenang secara berurutan dari juara 1, 2, dan 3. Perbedaan rumus permutasi dan kombinasi. Yang pertama, permutasi unsur berbeda atau NPR. NPR sama dengan N faktorial per buka kurung N min R tutup kurung faktorial. Yang kedua, permutasi unsur yang sama. NP R1, R2, R2, bla bla bla, Rn sama dengan N faktorial per
R1 faktorial, R2 faktorial, R3 faktorial. Yang ketiga, permutasi siklis. Pn sama dengan buka kurung n-1 tutup kurung faktorial. Yang keempat, kombinasi. NCR sama dengan n faktorial per buka kurung n-r tutup kurung faktorial r faktorial. Keterangan C sama dengan kombinasi, N sama dengan jumlah kejadian yang bisa dipilih, R sama dengan jumlah kejadian yang harus dipilih, faktorial sama dengan simbol faktorial. Perbedaan rumus permutasi dan kombinasi. Aplikasi rumus kombinasi dan permutasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menyusun telur dalam wadah dengan susunan yang berbeda. Yang kedua, membuat plottingan pekerjaan saat kerja kelompok. Yang ketiga, membuat daftar piket. Yang keempat, membuat susunan tempat duduk. Yang kelima, memilih ketua kelas dan memilih perwakilan kelas. Yang keenam, memilih pakaian. Yang ketujuh, dan lain-lain. Kesimpulan. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa aturan perkalian terdapat 3, yaitu diagram pohon, tabel silang, dan pasangan terurus. Permutasi adalah sejumlah penyusunan unsur-unsur dalam suatu urutan tertentu yang urutannya harus diperhatikan. Kombinasi adalah banyaknya cara memilih anggota dalam jumlah tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan. Perbedaan permutasi dan kombinasi adalah dari cara menyusun objek tanpa memperhatikan urutan, yaitu kombinasi. Sedangkan permutasi dilihat dari cara menyusun objek dengan memperhatikan urutannya. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.